lagi sih, nggak nganggap gue pernah gue senior atau nggak ada kayak gitu. Begitu masuk ke lingkungan baru ya udah sebagai junior, walaupun usia teman-teman produksi jauh lebih muda ya, itu salut sih anak-anak zaman sekarang tuh umur-umur 19 sampai 25 26 itu mereka udah jadi produser, itu malah ngerasa yang gue kayak belajar lagi gitu, punya ilmu baru lagi, seneng gitu ngeliat anak-anak muda. Mungkin dulu juga zaman saya umur segitu juga itu lagi lagi semangatnya gitu ya, nyari ilmu, pengen ke umur segitu lagi. Wah ternyata masih seru juga. Itu sih yang bikin alhamdulillah, hikmahnya di situ, bukan dari sisi uang ya, tapi masuk ke dunia seperti ini dapat pengalaman baru lagi, dapat ilmu baru lagi ya, gitu ya, hikmahnya di situ ya, bukan sekedar nyari uang. Saya bilang feedbacknya bukan materi sih, feedbacknya adalah kedekatan kita sama Yang Maha Kuasa, kedekatan kita sama mereka. Ketika saya waktu itu ngobrol sama bapak-bapak orang tua tuh, tangannya tremor. Saya punya video yang tangan tremor. Pak, kenapa Pak? Saya sakit mah, dibilang gitu. Di luar dia benar atau bohong, ya saya ngebayangin itu bapak saya sih gitu ya, setua itu gitu, di pinggir jalan tengah malam dia belum makan, dibilang. Itu alhamdulillahnya pokoknya mobil saya itu harus dipenuhi dengan apapun, entah itu biskuit, entah itu roti, entah itu minum, entah itu makanan jadi. Pokoknya setiap saya makan pun sama teman-teman, kalau bukan sisa ya, kayak yang saya harus sisihkan gitu. Misalkan lu kalau makan jangan diacak-acak gitu, saya sisihkan, itu pasti saya bungkus gitu. Setiap kemanapun, kalau pasti kan mereka ada, pasti saya kasih gitu. Kalau kata almarhum mama saya, bisa aja itu malaikat gitu kan ya. Sebenarnya mereka itu memang malaikat sih ya, pahalanya kan kita nggak tahu ya, manusia ya. Saya juga pasti tiap detik ngelakuin dosa gitu ya, itu satu-satunya cara buat kesempatan ngebersihin dosa kita gitu. Bukan materi sih, materi mah bonus. Ibarat kalau misalkan kita kan udah jelas dulu, kalau ngasih sebiji masih sekecil apapun pasti dibalasnya pasti akan dibalas gitu. Kalau kita menabur kebaikan, insya Allah gitu kita dikasih kebaikan. Dikabul atau tidak dikabul, saya percaya pasti dikabul. Kapan atau instan atau tidaknya itu mah rahasia Allah. Yang penting mah kita belajar untuk ikhlas aja dulu gitu sih. Cuman inget itu doang, takut mati besok. Iya, kalau mati besok kita kan katanya orang mati sesuai dengan kebiasaannya ya. Kalau misalkan kita kebiasaannya buruk, nauzubillahi min dzalik gitu. Ya semoga aja semua orang bisa jadi punya kebiasaan yang baik gitu. Makanya saya namain teman baik, biar mereka tuh sehari-harinya jadi baik. Konotasi baik itu bukan harus jadi yang pahlawan atau apa, enggak. Baik aja, lu jangan bikin susah hidup orang gitu, minimal gitu buat dirinya sendiri. Buat saya pribadi deh gitu, bukan buat orang lain dulu, minimal buat saya pribadi adalah saya nggak nyusahin hidup orang. Saya punya uang atau nggak punya uang itu nggak ngerepotin orang gitu, karena saya percaya kok setiap manusia yang hidup itu pasti dikasih rezeki, bedanya sedikit banyak berlebih gitu kan. Cuman manusia kan biasanya maunya yang berlebih gitu, beda cukup dengan banyak itu beda. Kita biasanya Allah itu ngasih sesuai dengan kebutuhan. Pribadi yang dirasain itu ada aja rezekinya. Terus ya itu tadi, di saat kita nggak punya uang itu nggak kesusahan. Logikanya ya, kita nggak kerja, nggak makan dong gitu. Tapi alhamdulillah ada aja rezekinya. Terus itu jarang sakit. Terus ketemu mereka juga kan salah satu bentuk silaturahmi kan. Silaturahmi lewat mereka, ditelepon teman, mau ngasih nih gitu. Nah ketika ngasih, ini buat elu nih, kayak gitu-gitu sih, rezekinya ada aja.
Sampai nggak ada sampai kapan sih. Pernah saya ngerasa ya Allah ini saya nggak punya uang, saya bilang Jumat ini ngasih apa ya. Terus saya telepon temen, di mana? Oh lagi di apartemen, dia bilang. Hari Jumat, mau ikutan nggak? Dia bilang, oh iya hari Jumat ya, tapi saya nggak punya uang, saya bilang gitu. Ini ada 100.000. Ya udahlah 100.000, ya deh nggak apa-apa 100.000 buat saya, dia bilang. Ya udah kasihin aja, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya Allah ini 100.000 cukup buat beli apa ya gitu. Terus saya rencana tuh mau beli nasi bungkus, nasi padang kan 15.000 sampai 20.000 ada, paling 5 paket lah gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Kalau nggak saya bikin teh biasa gitu, saya plastikin. Terus saya ke Indomaret tuh ternyata ada promo 10.000 nasi ayam sama minum. Ya Allah seneng banget itu. Ya Allah saya telepon. Iya ya ayam Yummy kalau nggak salah tuh di Indomaret, ayam Yummy paket udah pakai nasi 10.000. Wah itu senang banget, alhamdulillah. Akhirnya beli itu, terus saya tulis kan captionnya alhamdulillah gitu kan, udah ada, harusnya yang cuman jajanan doang gitu kan, ya ini udah ada nasi sama ayam gitu. Ya dimudahin sih. Memang ujiannya berat ya ketika manusia berpikir, itu mah pikiran manusia ya, nggak punya uang, nggak bisa apa-apa. Lagi-lagi Allah mas tergantung prasangka hambanya. Kalau pemikiran kita jelek, iya dikasihnya jelek gitu. Kalau kita mikirnya ya Allah bantuin saya gitu, insya Allah ada jalan ya. Terbukti yang waktu 100 kilo itu, wah itu sih goals banget, sampai yang happy banget gitu sama temen. Ada temen kita terus kita juga ada punya beberapa anak yatim asuhan, nggak intens sih, tapi setiap kita teman ada yang ultah kita ajak ke situ. Kalian seperti itu mangga, tapi kan niat saya balik lagi, saya seperti ini pengen ngajak mereka jadi baik gitu, namanya teman baik. Saya pernah bilang kalau memang saya ria, ya udah nggak usah komentarin saya, kamu aja yang ngelakuin itu.